Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat PIN. Hari ini sahabat di mana saja Anda berada, sebelumnya subscribe dulu untuk channel sahabat PIN sebelum menonton video ini. Dan di sebelah saya ada eh, Ketua HIPMI, Ketua HIPMI Kutai Kartanegara. HIPMI ini Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nama bisa dijelaskan nih, nama asli. Nama asli siapa nih, Bang? Nama asli Kamal Harpa, Bang. Kamal Harpa. Jadi beliau merupakan ketua HIPMI yang terpilih kapan nih? 2015. 2015 ya. 2015. Sampai periode Harusnya terakhir ini 2020. 2020. Sehingga bisa sampai seperti ini gimana? Perjalanannya menjadi ketua HIPMI. Karena ketua HIPMI ini kan sebuah himpunan pengusaha, mau pengusaha apa aja yang ada di sini. Ya, intinya sih di HIPMI itu teman-teman semua jenis usaha, ada yang memiliki usaha. Kuncinya sama kayak cerita lama kita lah. Jadi kalau pesan orang tua kita, kalau mau badan bau ayam ya berdekat-dekat sama pedagang ayam. Mau harum ya dekat-dekat sama penjual parfum. Kurang lebih begitulah. Awalnya semua pergaulan. Bergaul sama teman-teman pengusaha yang tadinya istilah yang sering disebut orang by zero to hero atau dari nol kembali menjadi 100 menjadi 0 atau kayak gimana ya? Kalau bisa tuh dari 0 menjadi 100 kan? 100 bahkan menjadi 1000 dan sebagainya. Mungkin gitu. Karena tidak selama yakin mau berubah dan ada pengorbanan untuk berubah, insya Allah kita berubah lah. Kan semuanya orang berawal dari nol, lahir dari tidak ada menjadi ada gitu. Ya itu yang saya jalanin dari seorang mahasiswa wakar dan alhamdulillah sekarang menjadi ketua pengusaha muda di Kutai Kartanegara. Semuanya berkat pergaulan. Iya. Jadi sudah hampir 4 tahun apa 5 tahun? 4 tahunan ya? 3 tahunan menjadi ketua HIPMI. Jumlah sekarang pengusaha di Kutai Kartanegara ada berapa sih? Yang terhimpun di HIPMI yang tercatat itu ada 130-an. 130-an. Ya, 80% itu bergerak di bidang kontraktor. Selebihnya itu pedagang UMKM, bisnis jasa, dan retail. Jadi teman-teman ngumpul semua di sini, alhamdulillah bisa berbagi lah. Jadi jumlahnya banyak ya, banyak. Kurang lebih 130 orang. Yang standar umurnya ditentukan oleh HIPMI gitu. Kurang lebih umur 40 minimal. Minimal 40, maksimal 40. Jadi kalau untuk menjadi anggota HIPMI itu dari usia maksimal saja dibatasin atau minimalnya dibatasin? Minimalnya nggak ada. Jadi teman-teman mau lulus SMA yang sudah punya unit usaha, ayo gabung. Teman-teman mahasiswa, ayo gabung. Di universitas itu ada HIPMI PT namanya, Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi. Nah itu yang digarap. Sekarang juga teman-teman lagi menggarap HIPMI to School. Nah jadi dari muda dari sekolah itu sudah harus dipompa untuk menjadi entrepreneur. Dulu Kutai Kartanegara ini, seingat saya zaman saya sekolah, kuliah, orang selalu mindsetnya pengen jadi pegawai, Bang. Iya. Pengen jadi pegawai, pengen di zona aman. Nah, di zona aman. Mereka matematika rezekinya mau menghitung per bulan gitu. Selalu begitu. Selalu ada pensiunan. Ya, itu tren terbangun sekitar 2000 sampai 2010 kurang lebih begitu. Teman-teman masih berpikir saya harus jadi tenaga honor, naik jadi pegawai negeri, lulus saya hidup aman gitu, di zona aman gitu. Nah itu harus kita rubah trennya. Sekarang lagi pengurangan massal, banyak teman-teman yang tenaga honor juga yang harus pengurangan gitu karena kebijakan.
Nah itu harus dirubah, bahwa mindsetnya sekarang lulus sekolah ya harus berusaha gitu, ya udah swasta. Itu yang paling tepat, karena banyak dari zaman Rasulullah juga dianjurkan jadi pedagang bang gitu, minimal jadi pedagang. Untuk merubah mindset itu, kami menganggap itu harus dari sekolahan, bukan nanti ketika dia lulus terbentuk dinding baru bingung mau ngapain gitu kan. Jadi programnya ketika dipimpin oleh Kamal nih, Ya, programnya bagaimana mengenalkan menjadi entrepreneur muda ya lewat edukasi di di sekolah-sekolah. sekolah dan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya mungkin itu apa ya, lebih lebih bagus kita nih, bahkan di Indonesia pun ini menurut saya pernah dengar itu bahwa untuk pengusaha ini kita cuma 3%, hampir Ya, tiga jadi persen ya, sekitar itulah. dianggap negara maju itu harusnya negara maju, disebut negara maju itu pengusahanya 2, sekian persen lah, 2% lebih. Itu dianggap negara maju. Kita itu di bawahnya bang, nggak nyampe 3%. Nggak nyampe 3%, Nggak ya, nyampe nggak nyampe. 3% bang. Data terakhir itu kita di bawah 2%. Itu masih sangat kurang. Amerika aja bisa sampai di atas 8%, yang muda ya, pengusaha mudanya. Ya, karena beberapa kali HIPMI coba diskusi sama teman-teman pengusaha muda di luar Asia, dan terakhir itu kalau nggak salah di Itali, selalu diskusi tentang itu. Bayangkan di apa namanya Amerika Latin saja, teman-teman HIPMI diladeni sampai 80 sampai 200 pengusaha gitu. Di Korea juga begitu. Ada 200 pengusaha yang siap. Dan dananya bukan main-main, Bang. Dana mereka yang standby sampai 200-500 triliun gitu. Yang standby. Artinya apa? Dan itu semua standar umur di bawah 40. Makanya menganggap bahwa percepatan ekonomi mereka itu ya mensupport pengusahanya gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan negara ini, harusnya bukan dimulai dari daerah-daerah ini, harus membuka peluang bahwa pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha retail lainnya itu harus disupport oleh pemerintah dari kebijakan. Sehingga kalau pemerintah ini belanjanya dengan pengusaha lokal, kerja barengnya dengan pengusaha lokal, ya insya Allah itu memperkuat daerahnya juga gitu. Sekali lagi bicara memulai bang, pengusaha itu kan kendalanya memulainya selalu bertanya mulai dari mana gitu. Modal, selalu bicaranya modalnya dari mana kan begitu bang. Nah, kenapa pemerintah itu penting mensupport itu? Karena orang selalu bertanya itu, mulai dari mana, modal dari mana. Kalau kebijakan pemerintah terkait support terhadap UMKM, pengusaha-pengusaha muda ini khususnya dari kebijakan pinjaman disupport oleh pemerintah, metode pinjaman, terus peluang-peluang yang bisa dibuka, perizinan dipermudah, ya saya yakin semua orang sudah bisa tercerahkan bang sampai hari ini. Jadi pengusaha itu selalu bertanya itu di awal-awal, pasti bicara modal dari mana, terus mulai dari mana. Nah, itu yang harus dibimbing oleh pemerintah gitu, dan dipermudah sehingga pengusaha-pengusaha kita tidak sangkut di rentenir, tidak sangkut di pinjaman-pinjaman uang ilegal gitu ya, sehingga bukan bikin maju tapi bikin bangkrut teman-teman gitu. Nah itu perlu support pemerintah, karena kan perangkat daerah ini pemerintah pegang peranan, bank dan lain-lain. Nah itu punya kebijakan pemerintah itu luar biasa pengaruhnya. Nah saya kira bisa disupport lah teman-teman itu, pengusaha muda ini dipermudah dalam segala hal untuk memulai usahanya, sehingga tidak lagi buta. Kalau kita diuntungkan, saya membagi 3 bang pengusaha itu. Ada by nasib, ada by nasab, ada by design. Nah, kalau saya murni by nasib. By desainnya
betul-betul dari cara pola saya karena bergaulnya gitu. Kalau benasab kan gampang Bang. Orang tuanya kaya, dapat warisan, dapat ilmu dari orang tuanya, dia bisa lanjutin. Iya. Kalau kayak saya benasib, jadi betul-betul memulai dari mulai dari nol, berteman, bergaul, modal kepercayaan, sehingga bisa membangun seperti sekarang Bang. Dengan alhamdulillah omset Lumayan ya. lumayan lah dari Yang kuliah kemarin. Iya. intinya Bang, dari 3 itu benasab, benasib, by design itu HIPMI sekarang bergerak by design. Jadi orang ini harusnya tidak lagi benasab, tidak lagi benasib gitu. Tidak tiba-tiba orang karena kebutuhan dia jadi pengusaha, enggak. Jadi harus dibentuk, dibangun karakternya yang jujur, terus konsisten gitu, tahan banting. Nah itu karakternya yang harus dibangun dari bangku sekolah. Jadi program kita sekarang ya menggerakkan pengusaha ini by design gitu. Tidak lagi benasab atau benasib. Jadi ketika dalam suasana COVID seperti ini, dari HIPMI ada membuat apa? Ya sekarang sih alhamdulillah kita produksi beberapa kemarin sudah bantuan ke salah satu kecamatan di Maluku ya. Maluku ada beberapa dampak karena kami anggap di situ terdampak paling besar kemarin gara-gara ada kegiatan tertentu di situ, sehingga alhamdulillah bisa support kerjasama dengan teman-teman mahasiswa, kita support sembako dan lain-lain. Di samping itu untuk bulan Ramadan ini mendekati Lebaran besok, rencananya di musola tertentu kita akan bagi masker. Jadi orang yang sholat Id ya usahakan pakai masker. Dari sisi pengusaha, Kamal juga, Bung Kamal ini juga dulunya di supporter Mitra Kukar. Yes. Ya, jadi Chemistry-nya udah chemistry-nya. Jadi di dunia olahraga juga mulai tahun kapan deh? itu mulai tahun 2005 kalau nggak 2005 salah. ya? Jadi 2005 kita mulai supporter Bang. Ya, Ya, zaman anak mahasiswa, ya. gaya mahasiswa. Gaya mahasiswa. Iya, karena kita hobi di bola, Ya. sehingga kelihatannya penting ada supporter pada waktu itu, karena Mitra MKP pada waktu itu baru hadir di Tenggarong. Iya. Sehingga kami dan teman-teman alhamdulillah bisa terhimpun di dalam Mitra Kutai Kartanegara bersama Bung Roni Fauzan Iya. pada waktu itu. Ya alhamdulillah sampai hari ini, walaupun agak miris juga lihat beberapa minggu terakhir. Dan Bung Pin alhamdulillah selama menjadi luar biasa, selama menjadi sekjen ASKAP, saya anggap yang paling aktif ASKAP-nya ya zaman beliau sama Pak Salehudin pada waktu itu. Itu luar biasa tuh dibandingkan zaman-zaman sebelumnya. Jadi Bung Kamal di samping pengusaha juga supporter fanatik nih untuk Mitra Kukar. Banyak kenangan, banyak ketika kita harus banyak teman di situ kan. Di lingkungan itu yang notabene membuat kita bergairah nih. Ya. Karena di situ ada perjuangan. Ada Perjuangan dan saksi hidup. Jadi teman-teman seperjuangan itu saksi hidup kita gitu. Jadi bukan tiba-tiba kita ada sekarang, bukan benasab yang anak orang kaya punya segalanya terus kita bisa seperti sekarang. Ya itu saksi hidup pada waktu jadi supporter. Kita lakonin semuanya, kita dari nol, nggak punya duit, mau beli tiket susah, mau masuk harus manjat pagar. Ya itu pengalaman dan itu saksi hidup kita. Tembok stadion, teman-teman supporter, itu semua saksi hidup. Jadi kita bersyukur ada itu Bang. Jadi ada cerita yang bisa kita bagikan buat anak cucu kita nanti kan, bahwa perjuangan itu tidak mudah. Begitu juga menjadi seorang pengusaha, harus manjat pagar. Kata orang jadi pengusaha itu benar nggak ya? Kalau nggak ditipu ya nggak belajar gagal gitu. Bahwa gagal bangun itu kan
Sama seperti kayak sepak bola, bahwa ketika kita di tackling orang dari mau belakang samping kita jatuh, kita harus bangun lagi. Harus bangun lagi. Nah, itu jiwa-jiwa yang kesatria gitu yang Dan kita alhamdulillah dari situ kita belajar untuk sportif itu. Sportivitas itu harus belajar di olahraga. Jangan sampai kita jadi pengusaha jadi tukang tipu bang, gitu. Karena nggak ada jiwa sportifnya gitu. Nah, di olahraga lah itu kita belajar bahwa sportif itu penting, bahwa ada teman, ada kawan di samping yang berjuang bersama itu, ya. ya harus saling tolong menolong, tidak 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 jadi pembohong gitu aja. Jadi HIPMI ini adalah sarana ya, sarana buat Sarana himpunan ya. berhimpun. Berhimpunnya pengusaha-pengusaha muda yang ada di Indonesia. Di Indonesia siapa ketuanya? Ketuanya Bang Haji Mardani Maming. Mardani Maming ya. Mardani Maming. Yang sebelumnya zaman saya itu Bang Bahlil Lahadalia, sekarang jadi Menteri BKPM. Sekarang Mardani Maming, beliau pengusaha dari Kalimantan juga, tepatnya Kalimantan Selatan. Batu Dicin Group. Beliau kemarin terpilih 2019. Ya, program bulan puasa ini beliau lebih banyak diskusi online bersama ustadz-ustadz tertentu. Kemarin kita dengan Ustadz Dasar Latif, minggu kemarin bersama Ustadz Yusuf Mansur, dan teman-teman yang kepengen ikut nimbrung, boleh nanti saya bagikan ke Bang Pin brosurnya hari Kamis tanggal 21 itu bersama ketua-ketua HIPMI se-Indonesia. Pesan-pesan buat yang pingin memulai untuk menjadi pengusaha apa? Ya, poinnya memulai aja, karena kalau selalu berencana, saya yakin sampai 2025 berencana terus gitu. Karena tidak ada rencana yang paling bagus kecuali berbuat. Jadi berbuat aja dulu, apa aja yang bisa dilakukan, apa aja yang bisa didiskusikan untuk mulai usaha, mulai aja dulu. Mau jadi apapun itu, ketika tidak dimulai ya nggak jadi apa-apa gitu. Jadi kuncinya apa yang Anda perhatikan, coba tiru, modifikasi, jalankan. Sudah, itu yang paling tepat. Jangan malu untuk niru orang, karena mulanya memang meniru. Tapi kalau kita bisa modifikasi menjadi lebih baik, ya insya Allah akan menjadi lebih dibandingkan orang yang sebelumnya kita tiru. Nah, itu sahabat, buat sahabat yang kepingin menjadi entrepreneur. Saya selalu bicara entrepreneur itu pengusaha-pengusaha. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana, kalau yang menonton ini dengan ketua HIPMI nih, HIPMI Kutai Kartanegara, mudah-mudahan dari obrolan kita ini membuka wawasan kita. Amin. Bahwa menjadi seorang pengusaha itu kembali kepada diri kita sendiri. Jadilah pengusaha muda yang punya jiwa-jiwa kesatria. Satria ini adalah bagaimana kita mewujudkan bahwa pengusaha-pengusaha daerah itu tidak kalah dengan yang nasional. Kembali kepada kita. HIPMI tempat kita sharing pendapat dan sebagainya. Mudah-mudahan HIPMI juga bikin grup-grup, konsorsium untuk sesuatu. Mudah-mudahan mimpin lagi ya, 3 tahun lagi. Kita ke provinsi. Kayaknya ditinggalin di Kutai Kartanegara nih. Tapi kaderisasi sudah. Sudah kita jalan, insya Allah di Kukar juga kita lagi ada beberapa plan usaha yang kita konsorsium dengan teman-teman. Sekali lagi, kalau usaha itu bicara modal pasti nggak akan jalan. Tapi kalau bicaranya berteman, ya alhamdulillah sekarang kita berteman, modal datang dengan sendirinya, yang penting kepercayaan dijaga. Alhamdulillah, insya Allah kita akan plankan di Kukar ini bangun unit usaha baru yang sudah kita modifikasi. Tunggu aja, insya Allah. Tunggu aja sahabat. Yang bagi yang entrepreneur, tunggu saja. Jadi sahabat, demikian obrolan kita dengan Ketua HIPMI, dan punya peluang nanti kita ini Bang, tidak kami minta mohon izin juga ada dimasukkan dan sebagainya, dan kita juga pasti ada yang editin kayak gimana. Tapi karena kita kepingin bagaimana Kutai Kartanegara punya entrepreneur, pengusaha-pengusaha muda nanti ke depannya.
setelah era ini atau yang sekarang kita bicaranya ke depan untuk pengusaha-pengusaha kita. Mudah-mudahan pengusaha Kutai Kartanegara akan menjadi warna di pengusaha di nasional. Amin. Dan harus. Dan harus ya. Jadi semua punya tekad bahwa kita tidak bicara di sini saja, tapi kita bicara di luar. Oh iya, Ketua HIPMI sebelumnya itu dari Papua. Bisa menjadi menteri sekarang. Sama dari nol juga. Yang sekarang jadi ketua umum dari Kalsel, dari Batu Licin, dari desa yang jauh gitu. Dan alhamdulillah sekarang jadi ketua HIPMI pusat. Artinya tidak menutup kemungkinan dari manapun. Selama teman-teman mau, insya Allah bisa, Bang. Oke, baik. Bang Gamal, terima kasih sekali lagi sudah saya mau kulik-kulik di channelnya Sahabat Pin. Tapi tujuan saya satu, bagaimana kita Kutai Kartanegara punya entrepreneur yang kuat untuk menjadi warna untuk entrepreneur di Indonesia. Baik sahabat, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami berdua, saya, Sahabat Pin, Bang Kamal Harpa di sebelah saya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faizin, mau dekat lebaran, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sahabat Pin.